Bab 731 Lokasi Pencambukan Iblis. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah suara khas bergema di area itu, otot-otot di tubuh Ruth akhirnya berhenti bergetar sementara jiwanya berhenti menggembung. Pada saat ini, dia mencapai level 52, bersamaan dengan stabilnya jiwa dan tubuhnya dengan kemampuan barunya. Menjadi lebih kuat berarti menjadi lebih tangguh, dengan generasi yang lebih baik, indera yang lebih baik, dan sebagainya. Jadi, saat ini, pacar Minos itu merasa cukup senang dalam meningkatkan karakteristiknya. Itu tidak sedrastis pembersihan spiritual selama tahapan kemajuan atau prosedur tertentu. Tetap saja, itu sudah cukup untuk membuat siapapun tersenyum. Oleh karena itu, ketika dia membuka matanya, dia sudah memiliki senyuman indah di wajahnya, melihat ke arah di mana Minos dan Abi berdiri. Selamat telah mencapai level 52, Ruth. Abi adalah orang pertama yang mengatakan sesuatu saat dia berdiri di samping Minos. Selamat, Ruth, kata Minos sambil menatap wanita berambut hitam di hadapannya, merasa senang. Dia mencintai Ruth, dan mungkin karena itu, dia merasa senang mengetahui bahwa wanita ini semakin kuat. Itu adalah perasaan yang memuaskan baginya, sesuatu yang sama baiknya seolah-olah dia telah mencapai prestasi yang dia ucapkan selamat kepada Ruth. Kalau terus begini, kamu mungkin akan mencapai level 53 sebelum kembali ke Flaming Empire. Ucapnya sambil menganalisis kecepatan kultivasi Ruth pada tahap ke-6. Ruth tiba di kota kering kurang dari setahun yang lalu ketika Minos berada di level 48. Dan karena dia telah memperingatkannya bahwa dia hanya bisa tinggal di sana kurang dari 2 tahun karena peraturan sektenya, dia menyadari bahwa masih ada ruang untuk dia untuk tumbuh sebelum dia kembali. Kurasa begitu. Dia berkata, masih tersenyum, sambil mendekati mereka berdua dan memeluk Stuart muda. Di saat yang sama, Abi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Ruth. Ngomong-ngomong, saat kamu pergi, berapa lama kami tidak akan bertemu denganmu? Aku juga ingin mengetahuinya, ucap Minos di telinga Ruth, merasakan kehangatan wanita yang saat ini sedang penuh energi untuk dikeluarkan. Ruth lalu menjawab keduanya, ya, setelah aku kembali ke sekteku, aku harus melakukan beberapa misi sampai aku bisa menghabiskan banyak waktu lagi. Setidaknya begitulah seharusnya sampai aku mencapai tahap ke-7. Pokoknya, kupikir aku mungkin akan pergi selama 1 tahun atau lebih. Oh, kata Abi terkejut. Namun sayangnya, dia dan Minos tidak punya banyak waktu untuk diri mereka sendiri selama periode tersebut. Bagaimanapun, perang melawan keluarga Brown yang dimulai mungkin tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Oleh karena itu, saat Ruth pergi, Abi dan Minos mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk berduaan. Di sisi lain, wanita berambut biru ini sudah terbiasa dengan kehadiran Ruth. Meskipun keduanya memiliki awal yang sulit, dia akan lebih merindukan wanita ini daripada merasa lega karena Ruth harus pergi selama periode ini. Pokoknya, aku mungkin akan kembali ke kota kering sebelum perang selesai, kata Ruth sambil tersenyum, sebelum melihat ke arah Abi dan bertanya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan menjadi raja spiritual sebelum keberangkatanku? Cek, aku sudah hampir sampai. Aku hanya perlu sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Abi berkata sambil memalingkan wajahnya, tidak senang dengan nada bicara Ruth. Melihat hal tersebut, Minos menggunakan tangannya untuk meraih pinggang para wanita tersebut dan mulai mengarahkan mereka ke suatu tempat tertentu. Hehehehe, ayo lupakan ini dulu. Sudah waktunya kalian berdua lebih dekat lagi. Ucapnya dengan nada mesum, sudah menggunakan tangannya untuk merabat tubuh mereka berdua. Sudah waktunya, kita bersenang-senang. Sementara Minos bekerja keras untuk menjaga kepuasan kedua pacarnya, sebuah informasi spesifik telah tiba di istana kerajaan keluarga Snow. Setelah informasi yang dikirim oleh penculik Din akhirnya sampai ke markas keluarga Snow, tidak lama kemudian pesan seperti itu dibawa langsung ke kantor pangeran. Dan baru saja, calon raja kerajaan salju selesai mendengarkan laporan yang dikirim oleh raja spiritual level 57 itu. Petik 2. Jadi, saya harap Yang Mulia sadar akan risiko menyerang tempat ini secara sembarangan. Seseorang selesai membaca laporan seperti itu, yang berisi semua temuan interogasi baru-baru ini mengenai pencambukan iblis. Jadi, begitulah, salah satu raja spiritual di tempat itu berkata demikian. Di saat yang sama, matanya menunjukkan kekhawatiran, meski puas karena akhirnya mendapatkan lokasi markas musuh.
Di satu sisi, sekarang kita tahu itu, sepertinya sudah jelas. Dean, kepala keluarga Chambers, tahu lokasi markas Scourge of the Devil. Jadi, setelah diinterogasi, dia menceritakan semuanya kepada penculiknya, mengungkapkan tempat tersebut, yang dulunya berada di pegunungan salju tak berujung. Secara khusus, markas besar organisasi pembunuh ini berada di antara perbatasan 3 negara bagian, Kerajaan Akhir, Kerajaan Salju, dan Kerajaan Ombak. Tempat seperti itu merupakan salah satu tempat yang paling menantang untuk diakses di kawasan ini, kawasan tanpa kota sepanjang ratusan ribu kilometer. Namun, pada saat yang sama, di wilayah seperti itu terdapat puncak paling ekstrim dari pegunungan itu, dan berbagai suku binatang yang kuat tinggal di sana. Karena itu, jarang ada orang yang lewat di sana, sesuatu yang entah bagaimana membuat lokasi ini sempurna untuk organisasi pembunuh itu. Faktanya, pegunungan salju tak berujung memiliki semua karakteristik yang menguntungkan bagi mereka yang ingin bersembunyi. Beberapa kekuatan hidup dalam pengasingan di sana, masing-masing sangat misterius dan cukup kuat untuk mengusir rasa penasaran. Di sisi lain, iklim dan medan di wilayah tersebut membuat sangat sulit untuk menganalisis wilayah tersebut, yang membuat beberapa orang di kantor tersebut berpikir bahwa organisasi semacam itu tidak mungkin ada di tempat lain selain di sana. Tetapi meski mengetahui informasi ini, tidak satupun dari mereka yang terburu-buru untuk bertindak. Pasalnya, selain lokasinya, Dean juga sempat membicarakan beberapa kekuatan dari Scourge of the Devil, yang meski hanya sebagian kecil dari kekuatan organisasi itu, namun sudah cukup untuk menakuti mereka. Menurut Dean, kekuatan tersebut memiliki setidaknya 3 raja spiritual di level 59, yang telah dia temui. Dan meskipun dia tidak mengetahui jumlah total organisasi itu sudah cukup untuk menakuti orang-orang di kantor. 3 kultivator di level 59, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 2 keluarga di wilayah benua tengah ini. Salah satunya adalah keluarga Batu dari Pulau Batu. Yang lainnya adalah keluarga Charlin, keluarga paling berkuasa di wilayah tersebut, keluarga kerajaan-kerajaan akhir. Oleh karena itu, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh keluarga Snow sendirian karena mereka hanya memiliki 1 orang setingkat itu, raja saat ini, ayah dari putra mahkota. Artinya, setidaknya mereka tidak bisa bertindak sembarangan terhadap organisasi semacam itu. Scourge of the Devil terkenal karena hanya menerima penjahat yang telah mencapai tahap ke-6 ke dalam barisan mereka. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki, organisasi ini mungkin tidak memiliki jumlah yang menguntungkan mereka. Dan hal itu menciptakan kemungkinan bagi putra mahkota kerajaan salju untuk membalas dendam. Mungkin kita harus mulai berbicara dengan keluarga lain yang memiliki masalah. Terhadap Scourge of the Devil, seseorang di tempat itu berkata sambil membicarakan hal yang sudah jelas. Yang mulia, kami mungkin tidak dapat menghancurkan para pembunuh itu sendirian. Tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami sepenuhnya mampu membentuk pasukan yang cukup kuat. Di wilayah kami, tidak ada kekurangan musuh dari pencambukan iblis. Itu benar. Selama ribuan tahun, para pembunuh itu telah menyiksa berbagai organisasi di wilayah kita. Ya, saya yakin beberapa lusin keluarga bersedia membentuk aliansi sehingga kita dapat menghancurkan cambuk iblis. Beberapa komentar yang mendukung gagasan ini terdengar di kantor itu. Pada saat yang sama, masing-masing orang tidak bisa tidak setuju dengan hal itu. Cambuk iblis sangat menakutkan dan telah menimbulkan banyak musuh selama bertahun-tahun. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin beberapa individu yang penuh dendam akan bangkit dan bergerak melawan organisasi semacam itu. Sepertinya itulah satu-satunya jalan keluar. Mendengar komentar para penasihat dan sekutunya, putra mahkota kerajaan salju, Ambrose, level 50, mau tidak mau setuju. Scourge of the Devil memang memiliki musuh di mana-mana. Kekuatan mereka menakutkan bagi banyak orang. Namun, misalkan seseorang melakukan tugas mengumpulkan kekuatan, maka cepat atau lambat, kekuatan yang cukup kuat akan mencapai jumlah minimum untuk melawan mereka. Setidaknya, masih ada harapan. Dan sebagai pangeran dari salah satu negara bagian di wilayah itu, Ambrose memiliki pengaruh yang cukup baginya untuk setidaknya mencoba melakukan hal seperti itu. Dia sudah memiliki organisasi yang kuat di sisinya, serta banyak keluarga bawahan yang membantunya. Terlebih lagi, dia sudah mendapatkan informasi yang diinginkan banyak orang. Dengan kata lain,
dia sudah memiliki apa yang diperlukan untuk mencoba meyakinkan orang lain agar bergabung dalam perang salibnya. Oleh karena itu, dia hanya perlu melakukan wajib militer, mengundang kekuatan regional lainnya, individu berpengaruh yang memiliki sejarah menentang organisasi tersebut, untuk bergabung dengan kelompoknya. Saat dia memikirkan semua ini, mau tak mau dia menyadari bahwa ini adalah cara terbaik untuk bergerak. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Mulailah mencari orang-orang dan organisasi yang memiliki dendam terhadap pencambukan iblis, terutama mereka yang baru-baru ini mengalami kekalahan dari organisasi pembunuh tersebut. Mereka mungkin adalah orang-orang yang memiliki peluang terbesar untuk bergabung dalam perang salib kita. Dia berkata dengan tenang sambil memegang bola emas kecil di tangannya. Tetapi pada dasarnya, siapapun yang menderita akibat tindakan para pembunuh terkutuk itu selama 300-500 tahun terakhir juga berpotensi membantu kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang telah lama menderita kerugian adalah mereka yang kemungkinan besar tidak memiliki kebencian yang kuat terhadap organisasi tersebut sehingga menyebabkan mereka ikut dalam perjalanan berbahaya tersebut. Lagi pula, dendam akan selalu menjadi paling kuat setelah insiden yang menciptakannya. Tidak semua orang ingin membalas dendam setelah sekian lama atau bersedia mengambil risiko besar atas sesuatu yang mungkin terjadi berabad-abad yang lalu. Beberapa orang move on setelah kehilangannya dan membangun kehidupan baru. Namun bagaimanapun juga, beberapa orang bisa menjadi sangat dendam dan tidak bisa memaafkan, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Dan Ambrose mengandalkan sifat beberapa manusia ini untuk mendapatkan pendukung bahkan dari kelompok individu yang telah lama kalah dari organisasi itu. Tidak masalah jika hal seperti itu berubah menjadi bantuan langsung dari seorang spesialis atau dukungan keuangan. Dukungan apapun sudah cukup. Begitu seseorang memiliki dana yang cukup, mempekerjakan tentara bayaran regional tidaklah sulit, yang akan sangat membantu rencana Ambrose. Jadi, dia tertarik pada semua orang yang mempunyai masalah yang harus diselesaikan dengan para pembunuh itu. Di samping itu, dia tidak terburu-buru. Dia ingin membalaskan dendam adiknya, tapi pemuda itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan membalaskan dendamnya sekarang, atau dalam 1 atau 2 tahun, tidak akan membuat banyak perbedaan. Yang paling penting adalah cepat atau lambat, hal itu akan terjadi. Dan mengingat keluarga Snow tidak memiliki masalah besar sesaat, Ambrose bersikap tenang dengan layanan persiapan ini. Kami akan mendapatkan nama-nama mereka yang terlibat dalam insiden dengan organisasi ini, dan kemudian kami akan mengirim utusan ke keluarga dan individu paling berkuasa yang berpotensi untuk bergabung dengan kami. Sementara itu, saya ingin para spesialis di pengawal kerajaan saya mulai membuat persiapan untuk serangan skala penuh ke markas musuh. Setelah kita memiliki cukup orang untuk membantu kita, saya ingin rencana penyerangan siap. Mendengar hal tersebut, para bawahannya segera menyetujuinya. Beberapa dari mereka sudah meninggalkan tempat itu untuk memberi perintah kepada penyidik setempat untuk memulai layanan ini. Di sisi lain, sekutu Ambrose memperhatikan perintahnya, dan beberapa sudah bersiap mengirim burung gagak ke arah orang-orang yang mereka tahu berpotensi untuk bergabung dalam perang salib ini. Lalu, seseorang di sana mengatakan sesuatu. Mungkin kita harus mempertanyakan pemuda itu, organisasi sekutu Minos apakah mereka tertarik untuk bergabung dengan kita? Kelompok putra mahkota kerajaan salju sudah mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Chambers. Khususnya, kematian 6 orang yang melakukan perjalanan ke Kota Kuning untuk membalas dendam pada Minos. Mereka bahkan telah mengirimkan tim ke kota itu untuk mencoba berkomunikasi dengan Minos. Itu terjadi bahkan sebelum mereka mengetahui tentang tragedi Persepone. Artinya, setelah menerima komunikasi pertama dari penculik Din tersebut, mereka menjadi tertarik untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi di Kota Kuning. Jika Wallace selamat, yang kemungkinan besar mengingat kekuatan kelompoknya, keluarga Snow harus mengetahui jejak pria itu untuk menghukumnya atas kejahatannya. Namun setelah mengirimkan tim itu, mereka mengetahui tentang kejatuhan keluarga Chambers, serta kematian 6 orang tersebut. Dan karena melenyapkan kelompok seperti itu membutuhkan kekuatan yang besar, mereka menilai Minos tidak sendirian dan mendapat dukungan yang kuat. Di sisi lain, pemuda seperti Minos mungkin tidak akan terlibat dalam konflik tingkat tinggi seperti itu. Jadi, dia mungkin masih hidup, dan mungkin dia bermaksud untuk menyelesaikan eliminasi Chambers. Bagaimanapun juga, mereka adalah musuh. Tapi untuk melakukan itu, dia mungkin harus menghadapi cambuk iblis. Organisasi ini pasti akan melindungi para buronan tingkat tinggi dari keluarga itu.
Dengan begitu, bagi orang yang menyebutkan opsi itu, kekuatan di belakang Minos dan mereka sudah menjadi sekutu potensial. Itu ide yang bagus. Raja spiritual lain di kantor itu berkomentar, tapi dia segera mengurangi kegembiraan orang-orang di sana yang tertarik dengan hal ini. Tetapi menurut saya tidak mudah menemukan organisasi itu. Mungkin Minos berada di Kota Kuning beberapa bulan yang lalu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apakah seseorang yang berbakat seperti dia akan tinggal di tempat seperti itu? Menurutku tidak. Mendengar ini, sang pangeran mengangguk ke arah penasihat itu. Ya, kami mungkin tidak akan menemukannya di kota itu. Tapi bagaimanapun, kami sudah memiliki tim yang bepergian ke sana, dan kami akan mengetahuinya dalam beberapa bulan. Kalau begitu kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Setelah itu, beberapa orang pergi, sementara pangeran dan timnya melanjutkan pekerjaan mereka sehari-hari di kantor tersebut. Sekarang, hanya masalah waktu sebelum kita melanjutkan rencana kita. Untungnya, kerajaan kita dalam keadaan damai, tidak seperti apa yang terjadi di negara bagian di wilayah kita. 2 hari lagi berlalu. Saat ini, Celeste dan kelompoknya sedang berada di suatu bagian di Batu Tua, di salah satu lingkungan terjauh dari pusat tempat ini, di mana orang bahkan dapat melihat hijaunya alam. Tempat ini tidak memiliki bangunan setinggi yang terlihat di pusat ibu kota yang sangat besar ini. Namun sebaliknya, banyak terdapat rumah di bagian Batu Tua ini. Namun, meski sangat berbeda dengan kawasan padat kota metropolitan, tempat ini tetap memiliki ciri khas yang paling mencolok dari kawasan ini. Itu adalah medan yang kasar, penuh pegunungan dan bebatuan di dekatnya. Bagaimanapun, Celeste dan kelompoknya berada di tempat sepi di ibu kota Pulau Batu. Mereka berdiri di sebuah rumah kecil dan sederhana, di mana salah satu dari mereka terus-menerus mengawasi jalan melalui celah tirai. Setelah beberapa hari di kota ini, mereka hampir sepanjang waktu tinggal di tempat ini, di dekat tempat keluarga Nash memasang jebakan terhadap anggota inti keluarga Allen. Dan hari ini, akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk bertindak. Kepala keluarga Nash dan beberapa petinggi organisasi itu telah meninggalkan markas besar mereka beberapa hari yang lalu, dengan tujuan untuk menarik perhatian musuh-musuh mereka. Dan akhirnya pada hari ini, salah satu tetua dari keluarga Allen telah memberikan sinyal kepada kelompok Celeste, menandakan bahwa musuh sudah bergerak. Oleh karena itu, Celeste dan ketiga anggota keluarga Stokes sudah berdiam diri di tempat itu, diam-diam menunggu target mereka, sambil memperhatikan jalan sepi itu dengan cemas. Seseorang datang, yang paling lemah di sana mengatakan ini dengan suara rendah, memperingatkan teman-temannya akan kedatangan tamu. Berapa banyak orang dalam kelompok mereka? Mendengar pertanyaan Celeste, orang itu terdiam sejenak sambil tetap mengamati kelompok sasarannya. Rombongan itu kini memasuki jalan itu, masing-masing orang menaiki binatang buas yang tampak seperti harimau berbulu oranye. Dan menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bersama kelompok itu, dia menjawab letnan tentara dataran hitam itu. Lady Celeste, ada 6 orang dalam kelompok musuh. 2 orang yang menjadi sasaran kami dan 4 orang lainnya, yang tampaknya adalah anggota keluarga Allen dan Collins. Dia berkomentar sambil mengamati simbol-simbol pada pakaian atau baju besi orang-orang itu. Oh, sepertinya mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Yang terkuat dari ketiga tetua keluarga Stokes berkomentar ini, karena dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di bawah level 54 yang akan menemani kelompok dengan orang-orang kuat seperti itu. Lagi pula, dalam pertarungan di mana yang terkuat berada di dekat akhir tahap ke-6, orang yang lebih lemah dari itu mungkin akan menghalangi atau terbunuh hanya oleh serangan yang tersisa. Jadi, meskipun dia berada sangat jauh dari target sehingga dia tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual mereka, pria ini dapat mengetahui bahwa kelompok tersebut memiliki kekuatan yang besar. Ya, umpannya sepertinya berhasil dengan baik. Celeste berkomentar setuju, menyadari bahwa kelompok ini mungkin ingin melenyapkan fondasi keluarga Nash dalam satu gerakan. Kepala keluarga Nash dan para tetua yang menemaninya kalah jumlah dengan kelompok yang diawasi oleh tim Celeste. Karena itu, wanita ini menyadari bahwa pihak lawan bertindak seperti yang dia harapkan, mencoba bergerak menuju tempat umpan itu berada, dengan kekuatan yang cukup untuk memusnahkan mereka. Minos dan Ellen telah merencanakan kelompok Nash untuk memulai beberapa operasi di daerah dekat lokasi ini, di mana para kepala keluarga ini akan bertindak seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sesuatu secara rahasia. Namun karena Allen dan Nash sedang berperang,
hampir mustahil untuk menjaga rahasia tentang orang-orang berpengaruh yang meninggalkan markas mereka. Dengan demikian, pihak musuh cepat atau lambat akan mengetahuinya. Dengan demikian, Minos dan Ellen berharap bahwa rencana ini akan menarik anggota-anggota penting dari organisasi musuh mereka, yang sedang berupaya menghilangkan pilar-pilar House Nash, pilar-pilar yang selalu rentan di tempat ini. Sebab, meskipun semua ini yang mencurigakan, namun pihak keluarga Nash telah merencanakan semuanya dengan matang agar pihak musuh menyadari bahwa tidak ada jebakan di dekatnya. Mereka tidak menempatkan susunan spiritual apapun di sekitarnya, seolah-olah hal itu hanya berdampak kecil pada orang-orang di akhir tahap ke-6, hal itu masih dapat menyebabkan beberapa gangguan. Tentu saja, mengingat area yang dijual secara regional. Lagi pula, tidak banyak susunan yang dijual yang bisa menipu atau bahkan menimbulkan masalah mematikan bagi musuh keluarga Nash. Namun di sisi lain, selain mahal, barang-barang tersebut juga tidak sulit dikenali. Jadi, meskipun mereka tidak ingin menarik perhatian musuhnya, keluarga Nash tidak akan menggunakan benda seperti itu di area sekitar. Di sisi lain, kehadiran kelompok Celeste di lokasi ini sudah cukup untuk membuat penyelidik musuh mereka menyadari bahwa anggota inti keluarga Nash bukannya ada di sini tanpa pengawasan. Tetapi hanya kultivator level 54 dan 55 saja tidak cukup untuk menakut-nakuti orang di tahap akhir ke-6. Jadi, alih-alih berjaga-jaga dari musuh karena kehadiran kelompok Celeste di sini, atau bahkan tidak datang ke sini sama sekali, kehadiran kelompok ini justru membuat peluang aksi ini semakin kredibel. Lagi pula, sangat masuk akal untuk melakukan sesuatu yang kritis dan memposting pengamatan yang cukup kuat untuk bertindak. Oleh karena itu, rencana ini telah sampai pada momen ini, di mana target kelompok Celeste sedang menuju ke arah umpannya. Baiklah, bersiaplah. Celeste berkomentar pada ketiganya dengan suara rendah. Kami akan menyerang segera setelah pihak lain mencapai tujuannya. Meneguk, baiklah. Dan kemudian mereka berempat mulai bergerak, mengikuti di belakang target mereka hingga ke jalan di mana mereka tidak terlihat. Sementara itu, di area di mana keempat anggota keluarga Miller berada. Di lokasi ini, sang patriark dan 3 individu terkuat dari keluarga Nash berada di dalam sebuah ruangan di tengah area pertambangan di lingkungan itu. Batu tua memiliki banyak biji karena komposisi alaminya. Dan meskipun biji terbaik telah diekstraksi dari kawasan ibu kota Pulau Batu ini, masih terdapat pos penambangan kecil di sekitar kota ini. Ini adalah pos-pos kecil di mana hanya sedikit orang yang mengekstraksi biji yang digunakan untuk mengembangkan barang-barang bermutu rendah. Oleh karena itu, bahkan di kota besar ini, di tempat yang lebih jauh dari pusat kota, terdapat situs seperti ini. Dan justru karena tempat ini sedikit lebih besar dari bangunan di sekitarnya, Ellen memilih area ini untuk keseluruhan operasi berlangsung. Bagaimanapun, beberapa orang bekerja di dekatnya, tetapi mereka semua adalah anggota keluarga Nash, yang ada di sana untuk menjaga penampilan. Beberapa tampak seperti hanya menambang, tetapi yang lain tampak seperti pandai besi yang membuat senjata. Sementara orang-orang ini membuat seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi di tempat ini, keempat orang itu berbicara dengan nada khawatir. Richard, bisakah kita mempercayai kelompok dari dataran hitam ini? Salah satu dari 2 tetua di sebelah patriark dan tetua tertinggi keluarga Nash bertanya kepada ayah Ellen dengan ragu sambil berkeringat banyak. Dia tahu risiko operasi ini tidak hanya terhadap nyawa mereka tetapi juga nasib seluruh keluarga. Karena itu, dia tidak bisa tidak mempertanyakan tetua tertinggi, ayah dari wanita yang menempatkan mereka dalam situasi ini. Manfaat sukses di tempat ini terlalu besar, itulah alasan mereka ada di sini. Namun saat momen penentu semakin dekat, keraguan terus mengalir di benaknya, tidak hanya pada pria ini tetapi juga semua orang di sana. Dan kemudian ayah Ellen, Richard Nash, level 58, menjawab dengan nada tulus, Sigmund, aku tidak bisa memastikannya, karena aku belum pernah melihat orang-orang ini beraksi. Namun dataran hitam saat ini memang misterius dan tidak bisa dianggap remeh. Apakah kamu ingat apa yang dilakukan Elena kecil? Dia bertanya sambil menatap serius pada orang itu, level 56, yang sebelumnya menanyakan pertanyaan itu. Ya, bagaimana aku bisa lupa, kata Sigmund setelah menghela nafas, mengingat bahwa Elena telah membunuh beberapa raja spiritual selama perjalanannya baru-baru ini melalui Pulau Batu. Mereka tahu wanita itu adalah bagian dari pasukan Minos dan memiliki teknik tingkat perak, yang coba digunakan oleh Stuart muda untuk menjadikan Ellen salah satu prajuritnya.
Dan karena Elena telah bertarung berdampingan dengan keluarga Nash dalam pertempuran besar beberapa bulan yang lalu, orang-orang ini tahu betul betapa mampunya dia hanya dengan bergabung dengan Black Lion Army. Itulah sebabnya tetua tertinggi menggunakan dia sebagai pembenaran untuk mengklaim bahwa dataran hitam tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, orang-orang yang akan membantu kita hari ini mungkin mampu melakukan pekerjaan itu, atau mereka bahkan tidak akan datang membantu kita. Sang Patriark, level 58, mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya. Lagi pula, mereka tidak mempunyai kewajiban terhadap hal itu. Kalau begitu, mari kita percaya pada rencana Ellen kecil dan Minos muda. Dia berkata sambil melihat ke arah tertentu dan menyadari sesuatu. Mereka di sini. Setelah mendengar ini, yang lain menjadi lebih waspada, mulai membuat persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian semua, kami punya tamu. Salah satu dari mereka berteriak, memperingatkan anggota keluarga di luar ruangan itu untuk bersembunyi secepat mungkin. Di sisi lain, sang patriark melihat ke arah bahu Richard, di mana ada lengannya yang hilang, dan berkata, "Cobalah tetap di belakang kalau-kalau terjadi sesuatu." Mendengar hal tersebut, Richard merasa sedikit kasihan atas cedera yang dideritanya dalam pertempuran besar beberapa bulan lalu. Hal seperti itu bahkan membuat senang mencapai level 58 pada periode itu. Namun dia paham bahwa menjadi beban adalah nasib terburuk yang bisa dia alami di tempat ini. Karena itu, dia tidak mengeluh atas nasihat Marvin, ayah muda Luke. Ayo, dalam sekejap mata, keempat anggota keluarga Nash dikelilingi oleh 6 individu yang kelompok Celeste lihat sebelumnya. Tidak banyak pertahanan di area ini. Lagi pula, tempat ini tidak dirancang untuk menarik perhatian, sesuatu yang sulit dicapai jika terdapat banyak barisan atau orang-orang tingkat tinggi di sekitarnya. Tapi itu juga bukan tempat yang tidak terlindungi sama sekali. Artinya, meskipun postingan ini terlihat lemah, agar tempat ini terdengar lebih realistis, diperlukan beberapa perangkat. Di antaranya adalah beberapa susunan suara dan pengalih perhatian, berguna untuk memperingatkan orang-orang di tempat ini dan membantu dalam melarikan diri atau situasi serupa. Dan ketika Raja Spiritual musuh menyerbu tempat ini, tidak butuh waktu lama bagi barang-barang ini untuk mulai bekerja dengan kapasitas total. Hal ini memberikan ruang bagi individu yang lebih lemah di tempat itu untuk melarikan diri sementara individu yang lebih kuat berdiri untuk bertindak melawan penjajah. Pada saat yang sama, kelompok yang dipimpin oleh kepala keluarga Allen tidak memiliki kesempatan untuk menyerang secara tiba-tiba. Sebaliknya, mereka berakhir pada situasi saat ini, mengelilingi keempat orang itu sambil menatap mereka dengan serius. "Dunchan, brengsek, ini milik keluarga Nash. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk saja ke sini?" Sang Patriark Nash berkata dengan nada marah sambil mengedarkan energinya, siap bertarung kapan saja. Marvin, kamu benar-benar idiot. Masih berbicara omong kosong bahkan pada saat-saat terakhir hidupmu. Kepala keluarga Allen mengatakan ini sambil kedua tangannya memegang pedang berbilah ungu. "Kenapa kamu tidak mencoba sesuatu yang lebih baik? Ayolah, siapa tahu, mungkin kata-kata terakhirmu tidak akan terlupakan. Hehehe, ayo habisi saja mereka, bapak leluhur." Salah satu anggota keluarga Allen lainnya di tempat itu mengatakan ini sambil tersenyum jahat. Di saat yang sama, masing-masing rekannya berada dalam posisi bertempur, menunggu saat terbaik untuk bertindak. "Hari ini adalah awal dari berakhirnya keluarga Nasmu, Marvin. Jadi, kata orang lain, seseorang mengenakan baju besi dengan simbol keluarga Collins di atasnya. Setelah ini dikatakan, pakar keluarga Collins lainnya di grup itu, level 57, lalu mengangguk ke rekannya yang level 56 dan berkomentar. "Kalian sebaiknya menyerah saja dalam semua ini. Aliansi kalian tidak bisa mengalahkan aliansi kami. Mengapa kalian tidak menyerah saja? Kalau begitu, kami bisa menjamin kematian tanpa rasa sakit bagi kalian dan anggota keluarga kalian." Mendengar komentar dari Raja Spiritual dari keluarga Collins, ayah Ellen mau tidak mau meludah ke tanah dan membuat ekspresi jelek pada orang-orang itu. "Kalian, orang-orang Collins, sejauh ini adalah orang-orang paling sombong yang pernah kuhubungi." Dia kemudian tertawa dan melanjutkan, "Tapi jangan salah paham, dasar hama tolol. Terlepas dari apa yang terjadi pada keluarga Nash kita, keluargamu Collins sudah mati. Kamu hanya belum mengetahuinya. Kalian seharusnya tidak menantang orang di balik pangkalan angkatan laut itu.
Salah satu raja spiritual level 56 dari keluarga Nash yang berdiri di sana mengatakan ini sambil memandang kedua Collins itu seolah-olah dia sedang melihat dua mayat berjalan. Cek, seseorang yang akan mati sepertimu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Orang yang lebih kuat dari kedua individu itu mengatakan hal ini, karena dia merasa semakin terdorong untuk membunuh orang-orang di keluarga Nash. Dia dan rekannya tentu saja ingin melenyapkan keluarga Nash untuk mencegah organisasi ini menimbulkan masalah bagi House Collins suatu hari nanti karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Itu adalah hal rasional yang harus dilakukan, untuk melenyapkan musuh sebelum dia sempat membalas. Namun kedua individu ini, serta anggota keluarga lainnya, tidak memiliki kebencian yang luar biasa terhadap keluarga Allen. Lagi pula, hingga saat ini, keduanya tidak pernah mengalami konfrontasi yang berarti, karena keduanya merupakan keluarga yang memiliki hubungan meski tidak substansial namun tetap damai. Jadi, sulit bagi orang-orang ini untuk memiliki kebencian yang besar terhadap anggota keluarga Nash ini, seperti yang dirasakan oleh orang-orang dari House Allen terhadap saingan sejarah mereka. Namun setelah mendengar komentar dari Richard dan tetua Nash lainnya, kedua pria dari keluarga Collins ini mau tidak mau merasakan kekesalan yang luar biasa. Patriark Nash kemudian melihat ke arah mereka berdua sejenak dan berkata, "Dulu, aku menghormati keluargamu, tapi nampaknya kamu adalah orang bodoh berdarah panas yang tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Tindakanmu beberapa bulan lalu akan menjadi penyebab kehancuranmu. Bajingan, iblis tua itu memang suka bicara omong kosong, iya." Tetua tertinggi keluarga Allen mengatakan ini sambil menertawakan penderitaan pakar regional itu. Mungkin akhir membuat mereka masing-masing kehilangan kejernihan, kata Duncan sebelum akhirnya memberi isyarat agar mereka bertindak. Cukup mengulur waktu, saatnya menyelesaikannya. Namun bukannya salah satu orang dari kelompok musuh keluarga Nash itu mengatakan sesuatu, Marvin sendiri malah setuju dengan musuh itu. Ya, beberapa orang harus mati. Menyerang. Setelah kedua belah pihak meneriakkan hal yang sama, energi spiritual di sekitarnya dengan cepat menjadi bergejolak ketika serangan spiritual yang kuat terbentuk di udara karena teknik 10 orang itu. Masing-masing dari mereka adalah pakar regional, individu dengan banyak kekuatan, dan teknik terbaik di wilayah tersebut. Akibatnya, keributan di sekitar mereka tidaklah kecil. Duncan dan aku akan menangani iblis tua Marvin. Kalian semua urus ketiganya. Rolf Allen mengatakan ini kepada dua anggota keluarganya dan sekutunya yang berasal dari keluarga Collins. Duncan dan Marvin berada pada level yang sama. Namun, karena Patriark Nash adalah target utama di tempat ini, kelompok keluarga Allen mau tidak mau harus bertindak melawannya dengan cara yang begitu tegas. Richard juga berada di level 58, sedangkan tetua tertinggi keluarga Allen hanya berada di level 57. Namun mengingat situasinya, dia tidak terlalu menjadi ancaman bagi kelompok lain ini, sesuatu yang akan mencegah dua individu terkuat dari House Allen dari berurusan dengan ayah Luke. Karena itu, dua individu terkuat di sana bersiap menghadapi Marvin untuk selamanya. Dan mengingat kelompok Duncan memiliki keunggulan jumlah di sini, menghadapi ketiga anggota keluarga Nash lainnya tidak akan terlalu sulit. Jelas, itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi karena masing-masing dari mereka berada di level 56 atau lebih tinggi, nyawa mereka tidak akan terancam di tempat ini. Dan dengan pemikiran tersebut, orang-orang itu mulai bergerak menuju target masing-masing, mengikuti rencana dari Patriark dan tetua tertinggi Allen. Duncan, Rolf, tidak lama lagi kamu akan menyesali semua ini. Keluargamu akan musnah sebelum keluargaku. Kamu bisa bertaruh. Marvin berkata keras-keras sambil memasang ekspresi parah di wajahnya saat dia berlari mengelilingi tempat itu. Mari kita lihat berapa lama kamu terus berbicara omong kosong. Dalam kemarahan, Duncan mengatakan ini sambil memotong udara di depannya dengan pedangnya, menciptakan serangan yang kuat. Jika kamu berpikir keempat orang itu dapat membantumu, kamu salah. Dia tahu bahwa ada beberapa raja spiritual di sekitar tempat ini karena keluarganya telah mengetahui keberadaan beberapa ahli di sekitar daerah ini. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh dua raja spiritual level 55 dan dua raja spiritual level 54 terhadap kelompok mereka? Menurut Patriark Allen, keempat orang itu bahkan bisa meningkatkan kesulitan misi melenyapkan eselon atas House Nash. Namun dia tidak pernah merasa bahwa orang-orang seperti itu dapat membahayakan nyawa dia dan teman-temannya. Perbedaan level tidak mudah untuk diatasi. Karena itu, dia membuat komentar itu dengan percaya diri. Di sisi lain,
saat mereka beraksi di sini, raja spiritual lainnya dari aliansi keluarga Allen juga berada di area sekitar untuk menangani keempatnya. Pada saat yang sama, setelah orang-orang ini dilenyapkan, pasukan keluarga Allen akan mengambil kesempatan untuk menyerang seluruh anggota keluarga Nash. Akibatnya, patriark ini sekarang menjadi percaya diri saat dia menari dengan pedangnya, bertarung bersama Rolf melawan Marvin. Namun ketika dia dan kelompoknya mulai menekan pemimpin keluarga Nash, sebuah suara tertentu bergema di tempat itu, membentuk arus udara yang deras ke beberapa arah. Kosongkan tinju. Saat kelompok keluarga Allen mulai menekan pihak musuh, tiba-tiba arus vakum yang kuat melintasi area itu, menuju ke arah dua pemimpin keluarga itu, Duncan dan Rolf. Masing-masing serangan ini berbentuk kepalan tangan raksasa, yang bahkan lebih cepat dari kecepatan suara, dan dari mana ia melewatinya, meninggalkan suara khas udara yang didorong dengan keras. Pada saat yang sama, ketika badai tampaknya akan segera terjadi, orang-orang di sana akhirnya menyadari serangan tersebut, dengan reaksi kegembiraan dan ketakutan. Itu karena serangan seperti itu sangat kuat sehingga sesuai dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh para bangsawan di wilayah ini yang telah mencapai level 58. Akibatnya, kedatangan orang seperti itu di tempat ini sangat buruk bagi sebagian orang di sini. Namun hal ini hanya berlaku bagi orang-orang dalam kelompok keluarga Allen karena Richard dan teman-temannya sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Jadi, mereka senang mengetahui bahwa Minos telah mengirimkan seseorang yang kompeten untuk membantu mereka. Tapi saat semua orang di sana menyadari bahwa seseorang yang kuat telah tiba di tempat itu, serangan sebelumnya dengan cepat mencapai targetnya, tidak memberikan kesempatan bagi mereka berdua untuk menghindar. Kekuatan. Sebelumnya, kedua raja spiritual itu memulai pertempuran mereka melawan Marvin. Karena itu, dan juga serangan yang diluncurkan secara tiba-tiba, tak satu pun dari mereka punya waktu untuk menghindar. Dan kemudian, tidak lama kemudian suara penderitaan pertama bergema di tempat itu, karena Rolf sangat menderita akibat serangan yang diterimanya tepat di tengah punggungnya. Hal seperti itu telah mempengaruhi dirinya lebih dari apa yang terjadi pada Duncan karena ada perbedaan satu tingkat antara dia dan kepala keluarga. Akibatnya, karena terkejut oleh serangan Celeste, tetua tertinggi ini tidak beruntung, dan beberapa tulang rusuknya patah. Pada saat yang sama, dia terlempar ke depan, jatuh tertelungkup ke tanah. Adapun Duncan, meskipun dia tidak terlalu menderita akibat serangan Celeste, dia merasakan kedua lengannya mati rasa sebagian. Sementara itu, dia terseret mundur beberapa meter karenanya. Aib, siapa yang melakukan itu? Patriark Allen berteriak dengan marah ketika dia menarik tangannya keluar dari formasi pertahanan yang berhasil dia buat untuk mempertahankan diri dari serangan Celeste. Serangan yang dia terima sama kuatnya dengan serangannya. Namun saat pria ini mengungkapkan rasa sakitnya, orang-orang yang menyerang ketiga anggota keluarga Nash lainnya di tempat itu mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi ketiganya. Sementara itu, mereka sudah melihat ke arah tempat empat orang berlari, sudah siap untuk bertindak melawan pendatang baru jika diperlukan. Mereka hanyalah raja spiritual level 54 dan 55. Jadi, siapa yang meluncurkan serangan terakhir itu? Salah satu dari dua utusan keluarga Collins memikirkan hal itu sambil melihat ke arah kelompok Celeste. Orang-orang ini, aku mengenal mereka dari suatu tempat. Dari mana aku mengenal mereka? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melancarkan serangan sebelumnya? Namun sementara orang-orang itu bingung dengan semua ini, Marvin dan ketiga temannya merasa jauh lebih baik melihat orang-orang itu. Hahaha, mari kita lihat siapa yang akan mati sekarang, si tua bangka. Richard berkata sambil mencoba menjauhkan diri dari keempat lawannya, menuju ke arah Rolf. Aku akan mengambil nyawamu, kutu. Namun, Rolf tidak bisa berkata apapun kepada pria itu karena serangan awal Celeste telah membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di tulang rusuknya. Kalian berdua, bertarung bersama dengan Stokes untuk menduduki keempatnya. Marvin berkata dengan keras ketika dia berbicara kepada kedua tetua yang berdiri di sana bersamanya dan Richard. Richard, Nona Celeste, dan saya akan menangani keduanya. Dan dengan begitu, kedua tetua keluarga Nash itu tidak membutuhkan waktu lama untuk mulai berlarian di sekitar tempat itu sehingga ketiga anggota keluarga Stokes mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Sekarang situasinya telah berubah, giliran mereka untuk mengepung lawan mereka. Tapi saat Celeste dan ketiga orang itu berpisah, berlari ke arah yang berbeda,
Patriark Allen menatap wanita itu dengan ekspresi yang benar-benar gelap. Kaulah yang menyerangku, ucapnya dengan marah, sudah bersiap mengambil tindakan terhadap wanita itu. Tapi Celeste tidak peduli dengan apa yang ingin dikatakan orang ini padanya. Sebaliknya, dia hanya berkonsentrasi pada tekniknya, berlari dengan kecepatan penuh ke arah pria itu, sambil bersiap menghadapi orang ini. Serangan pertamanya telah melukai tetua tertinggi Allen. Karena itu, orang seperti itu mungkin bisa ditangani oleh ayah Allen, bahkan jika tetua tertinggi keluarga Nash kehilangan satu lengannya. Dengan itu, Celeste bisa fokus menghilangkan target utama misi ini sambil memanfaatkan bantuan dari Patriark Nash. Tuan Marvin, seranglah bersamaku. Celeste berkata sambil meletakkan kedua tangannya di atas satu sama lain secara paralel sementara cahaya merah muncul di sana dengan cepat. Penghancuran bintang. Dia kemudian melompat ke depan dengan kekuatan besar, mencapai jarak beberapa meter antara kakinya dan tanah, menuju Duncan. Saat dia melakukannya, teknik yang baru saja dia aktifkan semakin besar, bersinar semakin terang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia kemudian melancarkan serangannya ke arah target tersebut, menggunakan energi yang sangat besar. Jalang, kamu pasti bercanda. Duncan berpikir dalam benaknya, merasakan serangan kuat yang dilancarkan Celeste padanya. Tapi dia tidak lebih lambat dari wanita itu. Jadi, dia segera mengaktifkan pertahanannya saat dia bergerak mencoba menghindari serangan seperti itu, bersiap untuk menggunakan teknik pedangnya ketika dia memiliki kesempatan terbaik. Jangan lupakan aku, Marvin berkata dengan sungguh-sungguh sambil menyatukan kedua tangannya setinggi dada dan mengedarkan energinya. Segera setelah suara ayah Luke terdengar di area itu, lusinan anak panah muncul di tubuhnya, masing-masing bersinar dalam warna kehijauan, bergetar seolah-olah berada di ambang ledakan kekuatan. Dan kemudian, dua serangan kuat mengarah ke Duncan, membuat pria ini merasa sangat tidak bahagia saat ini. Sialan pengecut, dia mengatakan ini dengan ngeri, karena dia merasa tidak enak karena jebakan musuh telah menipunya. Namun sembari mengungkapkan kemarahan dan ketakutannya yang besar terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya, ia segera melancarkan serangan kuat ke arah bola terbakar yang dikirimkan ke arahnya. Dia tidak bisa mempertahankan diri terhadap serangan Marvin dan Celeste secara bersamaan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan teknik serangannya untuk melawan salah satu serangan musuh sambil bertahan melawan serangan lainnya. Itu tidak bagus, tapi ini adalah satu-satunya alternatif baginya, mengingat situasinya. Lagi pula, bertarung melawan dua orang, masing-masing sekuat dirimu, tidaklah mudah sama sekali. Astaga, brengsek, jangan berpikir kamu akan keluar dari tempat ini dalam keadaan utuh hari ini. Dia berteriak sebelum mengatupkan rahangnya dan bersiap menghadapi serangan. Marvin, Sementara tiga orang terkuat di tempat itu bertarung, Richard akhirnya berhasil menyusul Rolf. Ayah Ellen saat ini sedang melancarkan serangannya yang paling menentukan ke arah musuh tersebut, menggunakan tombak besar berwarna merah untuk mencoba menghancurkan tubuh musuhnya. Senjata ini tidak cocok untuknya sekarang, tapi dia tidak punya pilihan. Lagi pula, teknik serangan utamanya memerlukan penggunaan senjata itu. Dan karena tidak ada gunanya mengganti teknik untuk orang lain dengan peringkat yang sama, pria ini melakukan apa yang dia bisa untuk bertarung dengan satu tangan lebih sedikit. Bagaimanapun, dia mendapatkan keuntungan dibandingkan Rolf karena level superiornya dan keuntungan sebelumnya dari lawannya yang terluka oleh serangan Celeste. Richard, kamu bajingan, aku seharusnya membunuhmu ketika aku punya kesempatan. Rolf berteriak marah sambil menghindari ujung tombak ayah Ellen, gemetar kesakitan. Tua bangka, meraih lenganku adalah satu-satunya hal yang kau capai. Tetapi hari ini, saya akan menagih hutang itu dengan bunganya. Dia berkata dengan nada muram sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya, berusaha sekuat tenaga untuk menembus dada lawannya.